dan juga mukanya yang hancur dan bola matanya pun itu terlihat gede dan gak ada putihnya, jadi semuanya tuh hitam. Dan dia pun berteriak sekencang-kencangnya sehingga tetangga sebelahnya pun juga kaget. Isi menutup wajahnya dan juga matanya serapat-rapat mungkin dan tidak ingin melihat apapun. Ini merupakan cerita yang paling horor dan juga yang paling mistis yang berawal dari kisah serem pada channel YouTube ini, yang dimana ini diangkat dari cerita seorang penulis yang kita sebut saja dia namanya adalah Mas Al. Ini terjadi di rumah kontrakannya yang terletak di Pulau Jawa. Tampak dari luar pun kondisi rumah ini sudah terlihat seram dan auranya pun sudah aura-aura yang berbeda. Dan jika terik matahari lagi panas-panasnya, namun cahaya matahari yang masuk di rumah ini tidak begitu terang, sehingga rumah itu tetap terlihat gelap dan suram. Singkat cerita, dari awal pindahan di rumah itu, yang mana banyak hal-hal yang terjadi yang dialami oleh Mas Al dan juga keluarganya, yang mana dalam video ini akan merangkum beberapa kisah-kisah dan kejadian-kejadian yang terjadi dialami oleh keluarga Mas Al, yaitu ada yang pertama adalah burung gagak yang selalu ada di atap rumah. Nah, ini terjadi pada setiap mau maghrib sampai dengan selesai isya. Itu akan selalu ada burung gagak yang mampir, dan juga tidak hanya satu namun banyak sekali burung gagak yang mampir di atap rumah itu. Dan puncaknya itu pada saat ada salah satu dukun di desa tersebut yang meninggal. Lantas ada sebuah burung gagak yang besar sekali yang nongkrong di atas atap dari Mas Al ini, dan dia berbunyi kencang sekali dan mengganggu orang yang ada di dalam rumah. Dan tiba-tiba adik pertama dari Mas Al ini tiba-tiba dia rewel dan nangis, dan itu sampai jam 2 pagi adiknya itu rewel, guys. Berbicara tentang adik Mas Al yang pertama ini, memang adiknya yang pertama ini memang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata. Itu terbukti ketika adiknya itu sering terlihat ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri, dan bahkan kadang dia mengerutkan keningnya sendiri dan lalu dia marah-marah sendiri. Dan itu memang sudah dialami adiknya Mas Al dari kecil. Dan gangguan-gangguan kecil itu memang sudah biasa dialami oleh ibu dari Mas Al ini. Nah, pas awal pindahan ke rumah itu, memang ibu Mas Al ini memang yang paling sering diganggu oleh penghuni rumah tersebut dibandingkan anggota keluarga lainnya. Itu memang terjadi pada saat awal pindahan, yang mana ibu Mas Al itu sering diganggu dengan ketika dia masak itu tiba-tiba kompornya mati sendiri dan mainan adiknya nyala sendiri. Dan puncaknya itu ketika ibu dari Mas Al ini menidurkan adik dari Mas Al. Lalu ibu dari Mas Al ini melihat ada kaki di atas ranjang. Dia mikir itu adalah kaki Mas Al. Lalu setelah dia menengok ke sebelah, ternyata Mas Alnya lagi tidur di kasur satunya lagi. Dan sontak melihat kejadian itu, ibu dari Mas Al pun berteriak kencang dan shock dan kaget. Dan akhirnya orang di rumah itu pun berkumpul dan menanyakan apa yang terjadi oleh ibu Mas Al. Jadi posisinya ibu Mas Al ini lagi duduk di lantai, lagi nidurin adiknya. Dia ngelihat di ranjang itu ada kaki. Dia pikir tuh kakinya Mas Al. Ternyata dia nengok lagi di sebelahnya, ternyata Mas Al ada tidur di atas kasur satunya. Sontak dia kaget lah melihat kejadian itu. Nah, pas dilihat lagi keberadaan kaki itu yang ada di atas ranjang, ternyata tiba-tiba ngilang aja, nggak jelas gitu. Kisah mistis selanjutnya yang dialami adalah ketika mendengar suara orang berjalan yang sedang menyapu di area teras dan juga teras di samping rumah dari Mas Al ini. Nah, Mas Al ini memang biasanya tidur di depan TV karena di kamarnya sendiri belum ada TV. Jadi memang di antara depan TV itu hanya dibatasin tembok. Nah, sehingga suara orang berjalan di teras rumah dengan menyapu pun begitu jelas terdengar oleh Mas Al. Dan itu terjadi kira-kira di antara jam 1 sampai jam 1-an dan menuju jam setengah 2-an. Itu sudah mulai terdengar suara orang berjalan dan menyapu di area teras. Pernah suatu hari Mas Al ini penasaran, ingin sekali melihat siapa sih orang yang setiap malam berjalan dan menyapu di area teras rumahnya. Dan ketika dia mengintip di jendela,
Tiba-tiba suara orang berjalan dan suara orang menyapu itu pun hilang. Dan ketika dia kembali lagi di tempat tidurnya, otomatis suara orang berjalan dan orang yang menyapu itu pun kembali muncul. Dan itu terdengar jelas. Dan setelah mendengar itu, Mas Al pun menjadi takut dan merinding, dan dia pun menutupi wajahnya dengan kain selimutnya. Pernah ada dari salah satu tetangga yang protes kepada ibunya Mas Al. Dipikir ibunya Mas Al yang menyapu setiap malam. Bukan karena ingin menjaga kebersihan, tetapi memang suara bisikan sapu yang mengganggu tetangga sebelah. Otomatis ibunya Mas Al menjadi bingung karena memang bukan dia yang menyapu, boro-boro untuk nyapu. Sedangkan ibunya Mas Al aja dari pagi sampai sore udah kerja di kantor, dan malam harus balik lagi untuk mengurusi adiknya si Mas Al ini. Dan konon ada orang yang mengatakan bahwa sosok orang yang menyapu di teras samping ibu dari Mas Al itu adalah sosok mbah-mbah dengan kondisinya yang bungkuk, dengan pakaian Jawa kuno. Selanjutnya ini adalah tuyul-tuyul yang ada di dapur. Ini dialami sendiri oleh Mas Al. Nah, itu terjadi ketika Mas Al berada sendiri di dalam rumah. Kondisinya itu lagi siang. Dan tiba-tiba Mas Al mendengar suara anak kecil yang lagi teriak-teriak, yang lagi bermain, ketawa-ketawa. Dan Mas Al pun penasaran, ingin mengecek, melihat siapa itu orang. Ternyata dari kejauhan Mas Al melihat bahwa ada 4 sosok anak kecil yang lagi bermain di antara gudang dan dapurnya. Sontak dia pun kaget dan shock, dan dia pun berusaha untuk diam dan menahan diri. Namun setelah dia sadar bahwa apa yang dia lihat itu adalah betul-betul sosok anak kecil, dan ketika itu pun dia langsung bergegas lari dan meninggalkan rumahnya. Seketika dia lari pun suara ketawa dari keempat anak kecil itu pun semakin nyaring ketika Mas Al pergi meninggalkan rumahnya, dan seperti terlihat diolok-olok ya ternyata ya. Mungkin dia merasa bahwa dia sudah berhasil menakut-nakuti si Mas Al ini. Adapun cerita yang tidak kalah seremnya yaitu adalah keberadaan pocong yang ada di kamar mandi. Nah, ini dialami sendiri oleh kedua tetangga dari Mas Al. Ini awal bermulanya ini ketika tetangganya ini ingin berniat numpang mandi di kamar mandi Mas Al. Jadi pada saat ingin mandi, ternyata tetangganya ini melihat 2 sosok pocong di kamar mandinya si Mas Al ini. Satunya ada di pojokan kamar mandi, dan satunya lagi ada di atas mesin cucinya. Jadi gambaran dari sosok pocongnya ini adalah dengan wajah yang hitam dan juga mukanya yang hancur, dan bola matanya pun itu terlihat gede dan gak ada putihnya, jadi semuanya tuh hitam. Itu serem banget. Sontak melihat kedua sosok pocong ini, tetangga Mas Al pun seketika pingsan dan trauma. Dan setelah dia pun sadarkan diri dari pingsannya, dia pun gak bisa ngomong apa-apa karena trauma setelah melihat kedua sosok pocong ini. Memang sebenarnya kamar mandi dari Mas Al ini memang sedikit bermasalah, karena kadang air kerannya tiba-tiba mati sendiri. Nanti kalau sudah mati tiba-tiba nyala sendiri, padahal sudah dinyalakan. Di tandon itu masih banyak air tapi airnya nggak bisa keluar. Kadang timbul juga bau dari kamar mandi, padahal sudah sering sekali dibersihkan, tapi tetap aja masih bau. Memang kamar mandi Mas Al ini memang sering bermasalah, namun masih belum ditahu itu baunya dari mana, kenapa bisa mati sendiri, nyala sendiri. Nah, mungkin itu semua terjadi karena adanya sosok kedua pocong ini di kamar mandi Mas Al. Ini merupakan cerita yang paling horor dan juga yang paling mistis yang dialami oleh ibu dari Mas Al di rumah itu. Nah, jadi di rumah itu kan memang ada gudang yang tidak bersekatkan tembok. Jadi karena itu tidak difungsikan menjadi apa-apa, jadi ibu Mas Al itu memfungsikan gudang yang tidak bersekatkan tembok itu menjadi tempat jemuran semi jemuran. Jadi kayak jemuran yang setengah-setengah basah itu dijemurnya tuh di situ oleh ibu dari Mas Al. Nah, kejadian itu bermula di waktu habis maghrib menuju isya. Nah, ketika itu ibunya Mas Al ingin berjemur pakaian di area gudang itu.
Nah, sontak ibunya Mas Al pun melihat dua sosok wanita bergantung diri di langit-langit gudangnya. Tentunya ibu Mas Al menjadi shock dong melihat sosok wanita yang bergantung diri di langit-langit gudangnya. Dan dia pun berteriak sekencang-kencangnya sehingga tetangga sebelahnya pun juga kaget dan menghampiri ibu dari Mas Al. Dan ayahnya Mas Al pun juga langsung mendatangi ibunya. Dan kondisi ibunya pada saat didatangi adalah dengan kondisi menutup wajahnya dan juga matanya serapat-rapat mungkin dan tidak ingin melihat apapun. Dan itu pun sampai ibunya Mas Al itu dipindahkan ke rumah tetangganya. Dan itu pun tetap nggak mau buka mata. Dan dia pun kayak merasa trauma, yang sangat-sangat trauma, dan dia nggak bisa ngomong beberapa jam. Dan akhirnya dia pun bercerita bahwa dia melihat di gudang tersebut ada dua sosok wanita yang bergantung diri di langit-langit gudangnya. Siapa coba yang nggak kaget? Biar kita pun kalau melihat yang kayak gitu pun juga kaget, apalagi kondisinya lagi sendiri dan malam hari, ya kan? Enggak begitu jelas wajahnya itu seperti apa, namun dua sosok wanita ini terlihat seperti kedua matanya ini terbuka lebar, besar, dan lidahnya menjulur keluar, tipikal seperti orang yang sedang gantung diri. Dan selain itu juga sebenarnya mama si Mas Al ini juga pernah melihat buaya hijau yang besar, bahkan besarnya itu hampir memenuhi seluruh gudang dari rumahnya Mas Al itu, yang mana buaya hijau ini berjalan ke arah si ibunya si Mas Al. Namun setelah melihat itu, ibunya Mas Al ini hanya diam-diam saja, namun tidak menceritakan kejadian itu kepada keluarganya. Ya, puncaknya itu setelah dia melihat dua sosok wanita ini di gudangnya itu, barulah dia menceritakan semua kisah-kisah mistis yang pernah dia alami di rumahnya itu. Dan akhirnya setelah kejadian itu pun keluarga dari Mas Al ini memutuskan untuk pindah rumah dari rumah itu, dan mereka pun beralih ke rumah mereka yang baru. Berdasarkan kisah dalam video ini, memang kalau kita bahas memang terkesan sangat mistik sekali ya. Dan jujur aja mungkin teman-teman semua di sini mungkin kalau merasakan menjadi posisi dari keluarga Mas Al ini, mungkin kita juga nggak akan tahan, nggak sanggup hidup dengan kondisi rumah yang seperti itu. Namun di balik cerita mistis rumah dari kontrakan dari Mas Al ini, ternyata ada kisah yang mana yang membuat rumah itu menjadi mistis. Ternyata lahan di atas rumah kontrakan dari Mas Al itu sebenarnya dulunya merupakan tempat dukun, yang dimana di situ sempat ada batu yang gede banget yang dijadikan tempat sembayang jinnya, dan juga terdapat juga pohon sawo, yang dimana pohon sawo itu dihuni oleh sosok Gundurwo. Jadi memang dari lokasi tanahnya itu memang sudah angker teman-teman, dan dibangunlah rumah kontrakan si Mas Al ini. Jadi nggak heran kalau memang rumah itu sangat angker dan sering penghuninya dihantui oleh penghuni makhluk yang ada di sana. Bahkan dengar-dengar sama pemilik barunya, rumah itu ternyata sudah dirombak abis-abisan, bahkan dimercir dengan rumah di sebelahnya. Dan lokasi rumah itu dibuat sebagai tempat kolam renang oleh pemilik rumahnya yang baru. Walaupun sudah dirombak habis-habisan, sudah melakukan perubahan, namun suasana mistik dan juga keangkeran dari lokasi itu pun tetap terasa. Jadi teman-teman semuanya, maka dengan dari itu pun semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor dalam episode ini, dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan juga share, serta klik tanda lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama dalam menonton Mayanti channel ini. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.